Oke, jadi di video ini kita akan bahas bagaimana cara mengurutkan data nama sesuai dengan abjad. Ya, jadi saya memiliki data seperti ini ya. Teman-teman, kalau misalkan mengurutkan data ada banyak cara sebenarnya, dan cara-cara yang umum digunakan adalah menggunakan sort ya, sort ascending mau descending juga sama aja. Dan itu sudah biasa. Sekarang saya coba bagaimana cara mengurutkan data sesuai dengan abjad tetapi menggunakan formula ya. Oke, di sini misalnya nama urut ya. Oke, nama urut. Oke. Jadi kita sudah memiliki namanya segini aja, sampelnya 8 ya. Dan kita coba di sini kita buat nama secara urut ya. Oke, yang pertama kita konversi dulu ini ke dalam bentuk angka ya. Nah, jadi kita hitung dengan konversi angka, caranya dengan menggunakan fungsi conif ya. Oke. Dan kita coba di sini rank yang akan dihitungnya adalah yang ini. Kemudian tekan F4 ya. Sehingga $B3 $B10 ini adalah ranknya. Nah, kalau sudah kayak gitu, ini kriterianya. Kriterianya kita gunakan yang kurang atau sama dengan dari yang kurang sama dengan di sini ya adalah kriterianya. Tetapi kita tambahin di sini dengan menggunakan sel yang ada di sini ya. Jadi kurang dari sama dengan sel yang ada di sini ya, Harry gitu kan ya. Kita pilih cost ya. Oke, kalau sudah kita enter aja. Nah, kita sudah dapetin bahwa di sini adalah posisi nomor urutnya adalah keempat ya. Kita tarik aja ke bawah. Nah, kayak gini ya. Ini yang pertama adalah Abbas ya, AB ya. Ini harusnya memang pertama kalau secara diurut ya. Abbas, kemudian yang kedua adalah Danu, A B C D ya. Kenapa tidak Dani dulu? Nah, N, Danu, DH ya. Ini DH dengan DA harus A dulu ya. Jadi ini H, ini A, D, H. Jadi sekarang yang keduanya adalah Danu gitu kan ya. Kemudian yang ketiga adalah Dani, yang keempat adalah Harry, kemudian 5 adalah Kiki, dan seterusnya. Nah, kalau sudah kayak gini, kita langsung panggil aja dengan menentukan indeksnya ya. Indeks, dan kita temukan dengan fungsi match ya. Oke, jadi kita tambahin rumusnya di sini dengan fungsi indeks. Oke, indeks. Kemudian di sini adalah arraynya. Ambil data aja di sini. Oke, segini, lalu tekan F4. Nah, kalau teman-teman datanya banyak ya berarti bloknya sampai data terakhir ya. Nah, kalau sudah kayak gini, kita tentukan row-nya, number row-nya atau baris ke-nya gitu ya. Nah, kita gunakan fungsi match di sini, oke. Nah, setelah fungsi match lookup value-nya, karena lookup value-nya kita gunakan dinamis, maka kita bisa menggunakan fungsi rows ya, ini oke. Nah, ini adalah kombinasi formula ya. Teman-teman harus memahami di sini ya. Oke, lalu rows, kemudian ini array tabelnya kita ambil yang ini ya. Oke, sampai dengan B3. Oke, B3 sampai B3, tetapi nanti karena array ini tarik ke bawah, di sini kan harus tetap dulu ya. Nanti kalau misalkan ini diabaikan, jadi masuk ke baris berikutnya. Kalau baris berikutnya masuk, berarti nanti diambil gitu. Kemudian terus sampai ke sini. Maka kita kunci yang sel pertamanya saja ya. Oke, di sini berarti kita kunci F4. Dan di sini adalah B3 ya, masih tetap. Kemudian kita tutup kurungnya untuk array row-nya. Dan selanjutnya adalah match lookup value. Kemudian sekarang lookup array-nya. Nah, lookup array-nya kita gunakan fungsi conif yang udah tadi ya disebutin. Ini adalah angka-angka gitu hasilnya ya. Oke, kalau sudah kayak gini ya kita masuk sini. Di B3 sampai ini dan ya, karena ini kan rank, maka di sini baru sel saja ya. B3 sampai dengan B10 ini, B10 kayak gini ya. Nah, kalau sudah kayak gini, nah ini B-nya boleh besar, boleh kecil ya. Sebenarnya kita permudah aja, B-nya besar. Oh, sorry, B besar gini. Kemudian kalau sudah kayak gini, ininya kita kunci lagi ya supaya nanti statis. Dan kalau sudah kayak gini kita tutup. Oh sorry, tutupnya sudah ya, tutup kurung sudah. Nah, di sini lookup array sudah, kemudian nah ini adalah
match tipenya kita pilih yang eksak saja. Oke, lalu kalau sudah kayak gini tutup kurungnya 1 2 oh ya 2 kali ya. Oke, nah kalau sudah kayak gini tekan Ctrl Shift Enter. Oke, ini Abbas sudah posisi 1 ya, karena memang kalau diurutkan ini adalah harus posisi baris ke 1 ya. Kita tarik aja ke bawah. Nah kayak gini ya. Ini Abbas, Danu, Dani, Heri, Kiki, Mia, Wati, dan Wawan. Oke, jadi datanya sudah terurut, namanya sudah sama, datanya terurut. Nah, kalau menggunakan formula itu teman-teman, kelebihannya teman-teman bisa secara dinamis ya. Tapi kalau misalkan tidak menggunakan formula, itu biasanya kan menggunakan menu data kemudian sort. Ini harus di sort ulang ya. Kalau gini artinya kita mengurutkan datanya secara dinamis ya. Nah, kalau misalkan saya ganti di sini misalnya Beben ya, misalkan Beben. Nah, sekarang saya sudah ganti Beben, silakan dilihat sini secara otomatis apa yang terjadi. Nah, Beben posisi ke sini kedua dan Danu turun ke bawah dan seterusnya ke sini ya. Oke. Nah, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada NA. Sebenarnya kalau misalkan cukup aja dihapus gini, atau teman-teman kalau misalkan rumusnya akan ke bawah terus, maka di sini kita bisa tambahin fungsi if error ya, kayak gini. Ini value if true-nya yang benarnya, jadi dengan formula yang tadi, yang salahnya value if error-nya kita kosongin. Oke, Ctrl Shift Enter, kemudian yes. Nah, kalau sudah kayak gini mau tarik sepanjang apapun NA-nya akan hilang kayak gitu ya. Oke, ini aja videonya cara bagaimana mengurutkan nama sesuai dengan abjad menggunakan rumus ya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tulis aja di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.